حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar Allah memberikan tambahan kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya, baik itu zahir maupun kenikmatan batin kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah kesucian hati atau kondisi hatimu kunci dari kehidupanmu. Yang dimaksud tema ini adalah ketenangan atau kesengsaraan hidup seseorang. Ini bukan terletak kepada persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Ya. Jadi ketenangan serta kesengsaraan hidup seseorang ini bukan terletak pada persoalan yang dihadapi. Bukan disebabkan oleh problematika hidup. Ya. Karena kebanyakan orang menisbatkan, menghubungkan antara ketenangan hidup dan kesengsaraan itu pada problem hidupnya. Kalau problemnya banyak, orang mengatakan itu sengsara dan menderita. Kalau nggak ada problem, itulah hidup bahagia. Sama dengan kita bilang, kalau kesengsaraan dan ketenangan hati itu pada gerakan zahir yang ada, maka kita bilang orang yang kerja berat
seperti mungkin kuli batu dan sejenisnya, itu orang yang sengsara. Dan orang yang kerja di kantor itu orang yang bahagia. Apakah kita sepakat demikian? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena yang merasakan beban berat atau tidak itu bukan mata. Tapi apa? Hati. Jadi jangan sekali-kali memandang lalu menghubungkan antaranya ini bahwa ketenangan, kesengsaraan hidup itu pada persoalan. Kalau hidup tidak ada persoalan, berarti masalah kita sedikit sekali. Ini cara pandang yang tidak tepat. Nah, kami dengan kita belajar ayat-ayat Al-Quran, kita belajar dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang kemudian di sana kita banyak temukan tentang keutamaan menjaga kolbu, keutamaan mendidik kolbu, maka kita dapat jawaban bahwa ketenangan, kesengsaraan hidup itu bukan terletak pada persoalannya, bukan terletak pada beban-beban ujiannya, namun keadaan hati yang menentukan apakah hidup itu bahagia atau sengsara. Apakah hidup itu dengan ketenangan atau penderitaan. Itu benar-benar tergantung dari suasana hatinya. Jadi nggak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan tadi. Ya, oleh karena itu kita bisa mengangkat satu contoh kecil. Kita angkat satu contoh. Kembali kepada tarikh para sahabat. Kita ambil kisah Bilal bin Rabah. Kita ambil kisah Bilal bin Rabah. Ketika sahabat Bilal belum dimerdekakan, belum ditebus, belum dibeli oleh Abu Bakar, ketika beliau masih menjadi budak, di akhir-akhir perbudakan beliau yang ketika dia dilecehkan, dihancurkan, disiksa oleh majikan, yang pada satu saat, subhanallah, beliau diikat, kedua tangannya diikat dengan tali, disambungkan ke leher, disambungkan ke kakinya. Ini dilakukan oleh majikan yang kafir ini dalam rangka apa? Ingin menghancurkan kehormatan Bilal. Ingin menghancurkan mentalnya Bilal. Nggak cukup sampai di situ saja. Dia diperlakukan seperti ini. Setelah diikat lehernya, tangannya, disambung ke kakinya. Setelah itu ditarik. Diarak, dipertontonkan kepada orang-orang Quraisy. Di tengah lapang, Mbak. Dikumpulkan orang-orang Quraisy untuk mempersaksikan bagaimana Bilal diperlakukan ini. Kita bisa bayangkan sedikit ini. Setelah ditarik dan dipamerkan, dikelilingkan sana, ditunjukkan di hadapan orang-orang Quraisy, apa cukup sampai di sana? Enggak cukup sampai di situ. Dilempari sampah, dilempari kotoran, cacian, hujatan, cemoohan, cambuan, itu dialami oleh Bilal. Saya ulangi, dialami oleh Bilal. Mohon ketika kita mendengar kisah-kisah ini jangan seperti kita mendengar kisah-kisah yang seperti drama begitu ya. Maka kita baca model apa saja nggak akan mendapat manfaat kalau kita tidak merasakan perjalanan kisah itu. Saya ulangi. Jadi ketika Bilal diperlakukan seperti ini nggak cukup sampai hanya ditarik saja, diludahi. Udah bayangin kalau kita yang diludahi gimana gitu.
dicemooh, dihujat, caci maki ndak karu-karuan. Itu setelah beliau melafadzkan 2 kalimat syahadat. Ya. Setelah itu dilempari dengan batu. Ditelentangkan di tanah padang pasir. Kemudian dicambuk dengan cambuk yang melukai kulitnya, mengucur darahnya. Lalu dipaksa oleh majikannya mengatakan, Kul ilahi Latta wal Uzza. Hai Bilal, ucapkan Tuhanku Latta Uzza. Kalau kamu mau mengatakan ucapan ini, aku merdekakan kamu. Aku bebaskan kamu. Kami nggak akan menyiksamu. Kami akan membebaskan perbudakan. Kamu merdeka. Kamu bebas. Apa kata Bilal? Ketika dipaksa dengan hujatan, siksaan demikian itu. Dan betul-betul dilucuti kehormatannya. Dipertontonkan kepada orang-orang Quraisy. Kita nggak bisa bayangin, Mbak. Kita nggak bisa bayangin. Ya. Nah setelah itu disuruh mengucapkan kalimat ini. Kul ilahi Latta wal Uzza. Bilal mengatakan dengan kalimat yang lembus. Yang dengan lembutnya jiwanya mengatakan. Ilahi ahad. Ilahi ahad. Disiksa lagi. Diperlakukan lagi. Diseret lagi. Dipertontonkan lagi. Dihina berkali-kali. Mbak karu-karuan hinaan ini. Pun pertanyaannya. Apakah saat itu Bilal merasakan beban berat dan hinaan dan dia merasa betul-betul menderita karenanya? Pertanyaannya di sini. Pertanyaannya di situ. Karena nanti Pak setelah Islam jaya dan setelah Bilal dimerdekakan, ketika Islam sudah menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, menjadi percontohan, menjadi ikon semua bangsa, Bilal itu duduk di saat yang luar biasa itu. Bilal itu duduk dan menangis. Yang ditangisi apa kira-kira? Yang ditangisi Bilal apa? Merindukan peristiwa yang dulu pernah dialami. Merindukan apa? Merindukan peristiwa yang dulu pernah dialami ketika dia baru kali masuk Islam. Apa peristiwanya? Dilecehkan, dihina, diludahi, dicemooh, dihujat, dihancurkan kehormatannya. Itu dirindukan oleh Bilal. Kenapa? Ketika beliau mengucapkan ahad, di saat dalam siksaan orang-orang kafir, ketika beliau mengucapkan ahad, ketika diludahi orang-orang kafir, kalimat itu betul-betul menguatkan dan menikmatkan kehidupannya. Jadi Bilal merasa menderita atau merasa bahagia? Pertanyaannya di situ. Menderita apa bahagia? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Masya Allah. Sampai beliau merindukan peristiwa itu. Duhai, nikmatnya ketika aku dicambuk, lalu aku mengatakan ahad dengan kekuatan iman yang luar biasa itu. Ahad, dia katakan. Ini kenikmatan dan kelezatan kolbu. Sementara orang memandang kasihan melihat Bilal. Dia menderita katanya. Padahal sahabat Bilal sendiri merasa menderita apa tidak? Sama sekali tidak. Maka di situ kita bisa katakan, sekarang coba kita tanyakan, yang namanya bahagia itu apa? Yang namanya menderita itu apa? Kira-kira kalau ditulis bisa nggak itu, Pak? Urusan apa ini? Urusan hati. Kalau Bapak tidak berkeberatan, nanti di rumah jenengan setel. Jenengan tulis
Syekh Al-Jihad. Syekh Al-Jihad ini pemuda dari Madinah, buta Pak. Dulu waktu Syekh Ali Jaber, kenal atau pernah dengar? Di televisi ya, di televisi. Itu mengundang beliau, diwawancarai di televisi umum. Luar biasa, buta. Waktu diundang di Indonesia ini, saya menyimak itu tertariknya apa? Tertariknya cara pandang ini gitu Pak. Yang luar biasa. Buta Pak. Nah, waktu diwawancari Syekh Ali Jaber itu ditanya, apakah Syekh tidak merasa sedih dengan kebutaan ini? Buta total Pak. Buta total beliau. Napa jawabnya? Dulu pernah sedih, sekarang tidak. Nah, kan akhirnya ditanya, apa yang dulu membuat sedih dan sekarang apa yang membuat tidak sedih? Wong sama-sama butanya. Buta ini Pak. Ditanya apa yang membuat sedih? Akhirnya ditanya, lah kalau dulu yang membuat sedih apa? Apa jawabnya? Yang membuat saya sedih dulu kalau saya bermain sama teman-teman saya, itu selalu nggak boleh, disuruh minggir saya. Karena kehadiran saya itu dianggap mengganggu. Karena saya buta, nggak bisa mengikuti permainan, tapi aku ingin bermain gitu loh. Itu yang membuat saya sedih. Itu yang membuat saya sedih. Nah terus kalau sekarang tidak sedih apa? Apa sebabnya? Nah setelah peristiwa itu, beliau datang ke syekhnya yang ngajari taklim sama beliau. Akhirnya diceritakan kegundahan ini. Syekh, saya merasa sedih ini. Karena saya nggak punya teman. Kalau main, saya selalu disuruh minggir karena dianggap mengganggu kedatangan. Dan saya nggak enak merasa diganggu ini, merasa mengganggu ini. Sementara saya butuh teman, saya butuh permainan, saya butuh hiburan. Akhirnya bertanya, mohon nasihatnya, bagaimana caranya keberadaan saya itu diterima? Saya sedih nggak punya teman ini. Yang lain lari-lari, saya nggak bisa lari-lari. Akhirnya apa? Oleh sayanya dibilang, perdalam Al-Quran. Apakah dengan mendalami Al-Quran saya banyak teman? Katanya. Jadi yang pertama yang dipikir apa? Teman. Karena menderita anak kecil nggak punya teman itu Pak. Akhirnya diikuti saran syekhnya. Diikuti saran. Perdalam Al-Quran, nanti banyak teman kamu. Akhirnya dia pun bersemangat untuk menghafal Al-Quran itu. Dia hafal Quran, subhanallah, di luar dugaan. Allah karuniakan beliau untuk menghafal Al-Quran dalam waktu yang sangat relatif singkat. Singkat cerita, beliau hafal Al-Quran dan belajar ribuan hadis sudah dihafal sama beliau. Dan terakhir saya mengikuti rekaman beliau yang ada di mana? Saudi itu. Beliau menjadi juri hafalan hadis. Nanti jenengan bisa simak itu. Ketika dites oleh beberapa syekh, hadis ini katakan innamal a'malu biniyat. Hadis dari siapa? Jadi yang ditanya bukan hadisnya, tapi siapa? Imamnya, sahabat yang meriwayatkan. Ini ditanya ribuan hadis sudah dihafal. Akhirnya apa? Dengan hafal Quran, hafal hadis, banyak orang berbondong-bondong minta belajar sama beliau. Nah, yang menarik apa? Yang menarik di sini Pak, aku nggak sedih lagi sekarang. Sekarang aku banyak teman. Rumahnya niku sudah kayak kampus sekarang Pak. Sekarang ini. Masya Allah, dia sudah menjadi dosen Al-Quran dan dosen ahli hadis. Nah, setelah itu apa? Yang lebih menarik lagi apa Pak? Ketika ditanya, apakah Anda tidak ingin sembuh? Bisa ngelihat begitu. Jawabnya apa? Tidak. Saya tidak lagi ingin sembuh. Masya Allah.
Lama tidak ingin melihat warna-warni ini. Keinginan itu ada, namun dikalahkan oleh rasa nikmat. Apa nikmatnya katanya? Nggak bisa ngelihat kok katanya nikmat. Nikmatnya di mana katanya? Akhirnya dia sampaikan, setelah saya mendalami Al-Quran, setelah mendalami hadis, mendalami kitab-kitab para ulama, ternyata kebutaan saya ini karunia yang sangat besar dari Allah. Kebutaan ini merupakan apa? Karunia yang besar dari Allah. Semakin penasaran. Di mana letak karunia dan kenikmatan yang besar itu? Nopo jawab Pak. Dengan kebutaan mata saya ini, Allah selamatkan saya dari maksiat. Jadi mata saya tidak pernah maksiat. Mata kita gimana? Halo? Mata kita gimana? Selamat ya, insya Allah. Nek pas tidur gitu. Allah. Nih Pak. Di masjid sini kita bisa buka Quran. Kalau di rumah selalu baca Quran? Enggak kan? Kita buka YouTube. Nah kalau YouTube sudah dibuka, semua makhluk ini keluar. Betul apa enggak? Makhluk yang pakai baju keluar, yang nggak pakai baju ikut keluar. Kalau panjenengan dengan saya pas sama istri nonton wanita nggak pakai baju, saya yakin istighfar dan tobat, saya yakin itu. Astagfirullah gitu. Tapi kalau sendirian, istighfar apa nyari yang lain? Tuh, hati. Akhirnya yang terakhir apa kata saya? Ali Jaber ditanya itu. Terakhir pertanyaan. Jadi itu yang membuat dia mendapat nikmat. Ini karunia yang besar dari Allah. Ini anugerah yang besar dari Allah. Dengan kebutaan saya ini, saya diselamatkan dari maksiat Allah. Satu. Ini perasaan kolbu yang bicara. Yang terakhir apa? Kata saya Ali Jaber, dia bertanya, apakah Anda tidak pernah berdoa untuk sembuh? Langsung dijawab dengan sumpah. Wallah, tidak pernah. Tidak pernah terlintas di hati saya untuk sembuh. Jadi betul-betul dia menikmati apa? Kebutaannya. Setelah ditunjukkan apa alasan yang paling mendasar, sing paling kuat di hati antum. Ya Syekh, apa alasan yang paling kuat? Apa katanya? Qara'tu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah membaca hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi niku bilang, barang siapa. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, barang siapa yang aku ambil kedua matanya dan dia ridho, aku ganti dia dengan surga. Barang siapa yang aku ambil kedua matanya dan dia ridho, aku ganti dia dengan surga. Apa kata Syekh Al-Jihad? Nah, itulah ya Syekh, kenapa aku tidak ingin sembuh dan tidak pernah berdoa untuk kesembuhan. Karena aku sangat berharap dengan kedua mataku yang buta ini, aku berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini penderitaan atau kebahagiaan? Dalam? Berarti bahagia itu di mana? Apa itu bahagia? Kenapa kita capek sedikit saja sudah repot, sedikit saja sudah menderita? Bagaimana dengan orang yang buta dengan segala kerepotannya? Dia bahagia dan menikmatinya. Inilah peran penting terhadap qalbu. Berarti kebahagiaan itu ada di mana? Di hati atau di masalah? Dalam? Di hati.
Maka inilah peran penting daripada kolbu, dan itulah kenapa salah satu tugas utama Rasulullah SAW adalah untuk membersihkan hati dari kotorannya. Maka inilah yang kami katakan, berarti kehidupanmu bahagia, kehidupanmu menderita, itu tergantung kondisi hatimu. Kalau hatimu banyak penderitaan, maka hidupmu secara otomatis akan menderita. Kalau hatimu penuh dengan keridhaan, kelapangan, kesyukuran, maka hidupmu akan bahagia. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahil wa lakum. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.